Selamat datang pemirsa. Anda menyaksikan Orbit Fakta. Pada edisi kali ini, kami akan membawa Anda menelusuri sebuah peristiwa besar yang mengguncang kawasan Eropa Timur. Sebuah kejadian yang tidak hanya meninggalkan jejak kerusakan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang arah konflik, respon internasional, serta implikasi yang jauh lebih luas daripada yang tampak di permukaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dinamika di baliknya? Dan mengapa dunia memberikan perhatian begitu besar pada kejadian ini akan segera Anda ketahui. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Malam itu, 19 November 2025, langit di atas wilayah barat Ukraina berubah menjadi panggung ketegangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sekitar pukul menjelang tengah malam, peringatan udara mulai terdengar bersahut-sahutan, memecah ketenangan kota Ternopil yang selama ini dianggap relatif aman dari lintasan perang. Dari arah timur, gelombang pertama drone tempur yang dilaporkan berjumlah ratusan mulai memasuki wilayah udara Ukraina, membentuk pola serangan yang terstruktur dan masif. Tidak lama kemudian, disusul gelombang rudal jarak jauh yang diarahkan ke titik-titik vital seperti pusat energi, jalur transportasi, serta wilayah pemukiman yang padat penduduk. Unit pertahanan udara Ukraina langsung bergerak. Radar mereka menunjukkan jumlah ancaman yang tidak biasa, yaitu lebih dari 470 drone dan 48 rudal yang masuk hampir bersamaan. Serangan ini tidak hanya besar dari jumlah, tetapi juga dari pola koordinasi yang dirancang untuk membelah perhatian pertahanan udara. Sementara beberapa drone terbang rendah menargetkan infrastruktur sipil, rudal menciptakan ancaman dari ketinggian menengah hingga tinggi, memaksa sistem pertahanan Ukraina bekerja pada batas maksimal. Di kota Ternopil, suara ledakan pertama terdengar dari arah barat kota ketika salah satu rudal menghantam gedung apartemen berlantai 9. Api segera merambat ke lantai atas, menghasilkan jilatan api yang terpantul oleh kaca yang pecah berhamburan. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat bergegas menuju lokasi, namun gelombang serangan berikutnya mempersulit perjalanan mereka. Jalanan gelap akibat pemadaman darurat yang diberlakukan secara spontan oleh pihak berwenang untuk mencegah korsleting dan kebakaran lanjutan. Kepulan asap tebal mulai menyelimuti area tersebut, sementara sirine ambulans tidak berhenti melintas sepanjang malam. Di beberapa kota sekitar Ternopil, situasinya tidak jauh berbeda. Infrastruktur energi mengalami kerusakan besar, gardu listrik, pusat distribusi dan jalur transmisi menjadi sasaran utama dari drone yang terbang rendah dan sulit dideteksi radar. Akibatnya, sebagian besar wilayah barat Ukraina gulap gulita dalam hitungan menit. Penduduk yang terbangun dari tidur hanya mampu mengandalkan cahaya lilin atau lampu darurat sambil mendengar berita yang mengalir cepat melalui radio portable. Serangan malam itu juga berdampak secara regional. Di negara tetangga Polandia, peringatan pelanggaran batas udara membuat beberapa bandara segera ditutup. Jet tempur disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman lintas batas, mengingat beberapa drone yang memasuki Ukraina sempat berada dalam lintasan dekat perbatasan. Situasi ini mendorong kewaspadaan tinggi di seluruh kawasan Eropa Timur. Ketika fajar mulai menyingsing, barulah skala kehancuran terlihat jelas. 2 blok apartemen di Ternopil hancur sebagian, dengan dinding yang menganga dan lantai atas yang runtuh. Korban mulai dievakuasi satu persatu. Laporan awal menyebut sedikitnya 19 orang tewas dan 66 lainnya terluka di wilayah barat Ukraina. Jumlah ini terus diperbaharui sepanjang hari karena proses evakuasi yang sulit dilakukan akibat puing yang berserakan dan resiko kebakaran susulan. Serangan malam itu menjadi salah satu serangan terbesar yang pernah terjadi di wilayah barat Ukraina sejak pecahnya konflik. Intensitas, skala, dan sasaran yang dipilih menunjukkan semua operasi yang dirancang untuk mengguncang mental warga, melemahkan infrastruktur, serta mengirim pesan politik yang kuat kepada dunia. Pagi setelah serangan besar tersebut menjadi titik awal pengungkapan skala kerusakan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat pada malam hari. Ketika matahari mulai menerangi kota Ternopil, baru terlihat bagaimana serangan yang melibatkan ratusan drone dan puluhan rudal itu meninggalkan jejak kehancuran di seluruh penjuru wilayah barat Ukraina.
Para petugas darurat, tim pemadam, serta relawan mulai bergerak menyisir lokasi serangan satu demi satu untuk menghitung dampak dan mencari korban yang kemungkinan masih tertimbun puing. Laporan awal yang dikumpulkan dari berbagai titik menunjukkan bahwa serangan itu melibatkan sedikitnya 476 drone yang memasuki wilayah udara Ukraina hanya dalam beberapa jam. Selain itu, 48 rudal melintas di langit dengan kecepatan tinggi, menargetkan pusat energi dan fasilitas transportasi strategis. Angka ini menjadi salah satu catatan serangan terpadu terbesar dalam sejarah konflik tersebut, menunjukkan bahwa serangan tidak hanya dirancang untuk menciptakan kepanikan, tetapi juga bertujuan melumpuhkan stabilitas wilayah barat Ukraina yang selama ini menjadi pusat logistik penting bagi operasi kemanusiaan dan militer. Di Ternopil, 2 blok apartemen berlantai 9 mengalami kerusakan paling parah. Bagian tengah bangunan tampak terbelah, dengan balok beton yang runtuh dan menyisakan ruang kosong yang menganga seperti luka besar di tengah kota. Serangan yang terjadi tengah malam itu menyebabkan banyak penghuni tidak sempat menyelamatkan diri. Kaca dari gedung sekitar pecah karena gelombang kejut, mengubah jalanan menjadi karpet pecahan kaca yang memanjang puluhan meter. Petugas medis mencatat sejumlah korban luka mengalami cedera akibat serpihan tersebut, selain luka bakar dan trauma akibat ledakan. Jaringan energi memberikan dampak lanjutan yang lebih luas. Gardu distribusi energi yang menjadi sasaran drone terbang rendah hancur total, menyebabkan pemadaman yang meluas hingga ke beberapa wilayah pedesaan. Tanpa pasukan listrik yang stabil, rumah sakit harus beroperasi dengan generator darurat yang kapasitasnya terbatas. Beberapa pasien dipindahkan ke fasilitas lain demi menjaga keselamatan mereka. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa pemulihan jaringan energi memerlukan waktu berhari-hari, mengingat beberapa komponen utama hangus terbakar dan tidak dapat diperbaiki cepat. Jalur transportasi juga mengalami gangguan serius. Serangan terhadap titik-titik strategis di sekitar rel kereta membuat beberapa jalur terpaksa dihentikan sementara karena risiko kerusakan struktural. Akibatnya, distribusi logistik untuk wilayah depan menjadi tersendat. Truk bantuan kemanusiaan terpaksa mencari rute alternatif yang lebih aman dan tidak semua rute siap menampung volume distribusi besar dalam waktu yang singkat. Selain angka kerusakan yang begitu besar, terdapat pula beberapa fakta unik yang jarang dibahas namun memiliki dampak strategis yang signifikan. Salah satunya adalah penggunaan drone dalam jumlah sangat tinggi demi membebani sistem pertahanan udara. Serangan dalam skala masif seperti ini memaksa pertahanan Ukraina memprioritaskan ancaman yang paling dekat dengan permukaan tanah, sehingga memberi peluang lebih besar bagi rudal yang terbang di ketinggian menengah untuk mencapai sasaran. Ini menjadi gambaran bagaimana teknologi perang modern telah berkembang tidak hanya pada sisi kecepatan atau kekuatan, tetapi pada skema perhitungan psikologis dan taktis yang memaksa lawan membuat keputusan cepat di bawah tekanan tinggi. Fakta lain yang jarang dibahas berada pada aspek geopolitik. Serangan malam itu terjadi bertepatan dengan perjalanan diplomatik Presiden Ukraina ke luar negeri, memperlihatkan sebuah pola serangan yang seolah memiliki makna simbolis. Melancarkan serangan besar ketika pemimpin negara berada di luar negeri dapat dipahami sebagai bentuk pesan politik bahwa garis depan konfrontasi tidak tunduk pada aktivitas diplomasi internasional. Pesan ini menciptakan ketegangan baru di antara negara-negara tetangga yang mengawasi setiap perkembangan konflik dengan kewaspadaan tinggi. Serangan tersebut juga memunculkan diskusi tentang bagaimana perang modern telah melampaui batas wilayah konflik dan mampu menciptakan efek domino terhadap negara sekitar. Polandia misalnya, terpaksa menutup beberapa bandara sebagai tindakan antisipasi karena lintasan drone yang terlalu dekat dengan perbatasan. Langkah ini menunjukkan bahwa setiap serangan yang terjadi di Ukraina dapat memicu reaksi berantai yang menyentuh stabilitas regional. Dengan angka korban tewas yang mencapai 19 orang dan puluhan lainnya terluka, serta kerusakan infrastruktur yang luas, serangan ini tidak sekedar dihitung dari jumlah amunisi yang digunakan, tetapi dari dampak sosial, psikologis, dan geopolitik yang terus bertambah seiring waktu. Wilayah barat Ukraina yang selama ini dianggap relatif aman, kini menjadi bagian dari lanskap perang yang berubah cepat dan penuh ketidakpastian. Serangan malam 19 November 2025 tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga membuka bab baru dalam dinamika konflik yang jauh lebih luas. Setiap ledakan, setiap drone yang melintas rendah, dan setiap rudal yang menghantam sasaran menciptakan gelombang besar yang menjalar melampaui batas Ukraina. Dalam hitungan jam, serangan ini berubah menjadi bahan diskusi internasional.
memunculkan pertanyaan tentang tujuan, motif, serta arah eskalasi yang semakin tidak dapat diprediksi. Di mata banyak pengamat, serangan besar ini bukan sekadar operasi militer, tetapi sebuah sinyal geopolitik yang syarat makna. Di dalam Ukraina sendiri, respons terhadap serangan tersebut mengungkap sisi lain dari konflik berkepanjangan ini. Pemerintah Ukraina menegaskan bahwa serangan ke wilayah barat yang jauh dari garis depan menunjukkan pola strategi baru. Target yang sebelumnya dianggap aman, kini tidak lagi memiliki perlindungan alami. Penduduk barat Ukraina, yang selama ini hidup dengan jarak psikologis dari perang, kini merasakan ancaman yang sama dengan mereka yang tinggal di dekat front timur. Hal ini memicu kekhawatiran besar bahwa perang telah memasuki fase yang lebih luas dan tidak mengenal batas geografi. Media lokal melaporkan bahwa banyak keluarga mulai mempertimbangkan evakuasi mandiri, bukan hanya karena bahaya langsung, tetapi juga karena ketidakpastian jangka panjang. Kontroversi terbesar muncul dari tuduhan mengenai sasaran yang dipilih. Ukraina menuding bahwa serangan semacam ini menunjukkan pola serangan terhadap infrastruktur sipil, sesuatu yang secara konsisten mereka sampaikan kepada komunitas internasional. Beberapa ahli hukum perang di Eropa Timur menyuarakan keprihatinan mengenai dampak serangan terhadap fasilitas energi dan pemukiman padat yang tidak memiliki nilai militer langsung. Mereka menyebut bahwa tindakan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran serius terhadap norma kemanusiaan. Namun pihak Rusia menyatakan bahwa semua sasaran yang dipukul merupakan titik strategis untuk menghambat kemampuan logistik dan komunikasi Ukraina. Sebuah pernyataan yang menimbulkan perdebatan baru di dunia internasional. Di sisi lain, reaksi negara tetangga seperti Polandia memperlihatkan bagaimana serangan tersebut memiliki efek domino. Ketika drone yang berpindah jalur terdeteksi mendekati perbatasan, Polandia segera menutup beberapa bandara dan menyiagakan jet tempur sebagai langkah antisipasi. Ini menciptakan situasi yang tegang, karena wilayah udara Polandia merupakan bagian dari jantung pertahanan udara Eropa. Ketegangan meningkat karena setiap pelanggaran batas udara berpotensi menimbulkan salah paham yang dapat memperluas konflik. Para analis keamanan menyampaikan bahwa tindakan cepat Polandia adalah contoh bagaimana sebuah serangan yang terjadi di satu negara bisa memaksa negara lain mengambil langkah defensif untuk menghindari eskalasi tak terduga. Di forum internasional, serangan ini menjadi bahan pembahasan intens. Beberapa negara menekankan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini dan koordinasi pertahanan udara lintas batas. Diskusi mengenai peningkatan bantuan pertahanan udara kepada Ukraina kembali mencuat setelah melihat bagaimana sistem pertahanan mereka kewalahan menghadapi serangan dalam jumlah besar. Di beberapa media investigatif, muncul laporan mengenai pola penggunaan drone dalam jumlah besar sebagai taktik untuk memancing dan membebani pertahanan musuh, sehingga memungkinkan amunisi lain menembus sistem pertahanan dengan lebih efektif. Taktik ini dinilai sebagai wajah baru perang modern, di mana jumlah dan intensitas dapat menjadi senjata psikologis dan strategis secara bersamaan. Implikasi jangka panjang dari serangan tersebut terasa pada berbagai lapisan. Infrastruktur yang hancur akan membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan. Kegiatan ekonomi di wilayah barat Ukraina melambat drastis. Jalur logistik harus dialihkan ke rute yang lebih aman, yang membuat distribusi bantuan menjadi lebih lambat. Dari sisi sosial, warga kini hidup dalam ketegangan berkelanjutan karena ancaman dapat datang kapan saja, tanpa tanda peringatan yang cukup. Serangan ini menjadi pengingat pahit bahwa perang modern bergerak cepat, tidak terduga, dan mampu mengubah wilayah yang sebelumnya dianggap aman, menjadi bagian dari pusat konflik dalam satu malam. Serangan besar di wilayah barat Ukraina pada malam 19 November 2025 telah membuka lembaran baru dalam dinamika konflik yang terus berkembang. Kronologi, angka kerusakan, serta berbagai kontroversi yang muncul memperlihatkan bagaimana perang modern tidak hanya berlangsung di garis depan, tetapi menjangkau jauh hingga wilayah yang sebelumnya dianggap aman. Setiap peristiwa menghadirkan dampak berlapis, mulai dari kemanusiaan hingga geopolitik, yang membentuk ulang cara dunia melihat arah perkembangan konflik ini. Demikian rangkaian narasi yang telah kita bahas secara mendalam.
Untuk Anda yang ingin terus mengikuti informasi aktual, analisis mendalam, dan rangkaian berita penting lainnya, jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.